Tiga. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya dari kelompok untuk presentasi memenuhi tugas besar 2 di daftar berikut kelompok, yaitu ada saya sendiri, Agung Utama Putra, Ivana Wulansari Nurmadi, Muhammad Ridho Riyadi. Oke, sini kita akan menjelaskan tentang di dunia jaringan tentang Ethernet. Yang pertama itu, apa itu Ethernet? Ethernet adalah jaringan yang masuk ke dalam kategori local area network, atau biasa disebut dengan LAN, atau jaringan area lokal. Sistem komunikasi yang dibangun dengan Ethernet akan membagikan arus data ke dalam frame. Ini adalah biasanya yang digunakan dari topologi-topologi jaringan yang pasti wajib digunakan setiap dasar-dasarnya. Oke, selanjutnya itu standar IEE, yaitu Institute of Electronic Engineering disebut Project 802 untuk menetapkan standar untuk memungkinkan komunikasi antara peralatan dari berbagai produsen. Ini adalah cara untuk menentukan fungsi dari lapisan fisik dan lapisan data link dari protokol LAN utama. Oke. Yang kedua itu dari lapisan data link. Lapisan data link dalam standar IEE dibagi menjadi 2 sub lapisan, yaitu LCC dan MAC, atau bisa disebut MAC. Tujuan dari LCC ini untuk memberikan kontrol atau aliran dan kesalahan untuk protokol lapisan atas benar-benar membutuhkan layanan ini. Dari sub lapisan MAC, untuk Ethernet standarnya adalah sertifikasi lapisan fisik yang berbeda untuk setiap implementasi Ethernet. Yang kedua, standar Ethernet itu yang pertama adalah Ethernet 100 Mbps, Gigabyte Ethernet atau 1 Gbps, Ethernet 10 GB atau 10 GB. MAC supplier, lapisan subpack mengatur mengoperasikan metode akses. Itu juga membingkai atau frame data yang diterima dari lapisan atas dan meneruskan ke lapisan fisik. Frame Ethernet berisi 7 bidang membuka SFD, DA, SA, atau panjang atau jenis unit data protokol bisa disebut dengan PDU. Data lapisan atas dan CRE atau frame Ethernet harus memiliki panjang minimal 512 bit atau 64 bit. Panjang maksimum frame sebagian yaitu 1518 byte. Jika dikurangi 18 byte header dan trailer, panjang maksimum payload adalah 1500 byte. Tiga, perubahan standar Ethernet, yaitu 100 Mbps dan Gigabyte, dan sama tadi. Perubahan standar terdiri dari menaikkan bandwidth, Ethernet yang dialihkan, Ethernet di duplex penuh, tidak perlu CSMID-CD, lapisan kontrol MAC. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan pada Kak Ivana. Silakan Kak Ivana. Terima kasih. Ethernet dirancang untuk bersaing dengan protokolan seperti FDDI atau Fiber Channel terkadang dieja. IEA membuat Ethernet dengan nama 802.3U dapat mengirim data 10 kali lebih cepat dengan kecepatan 100 Mbps. Tujuan Fast Ethernet dapat diringkas sebagai berikut. Tingkatkan kecepatan data menjadi 100 Mbps, buatlah kompatibel dengan Ethernet standar. Pertahankan alamat 48 bit yang sama, pertahankan format frame atau bingkai yang sama, pertahankan panjang frame atau bingkai minimum dan maksimum yang sama. Next. Next supplier. Pertimbangan utama dalam evolusi Ethernet dari 10 hingga 100 Mbps adalah untuk menjaga sub-layer MAC tidak tersentuh. Auto-negotiation, fitur baru yang ditambahkan ke Fast Ethernet disebut negosiasi
otomatis. Topologi fast Ethernet dirancang untuk menghubungkan dua atau lebih stasiun secara bersamaan. Penerapan implementasi fast Ethernet pada lapisan fisik dapat dikategorikan sebagai 2 kabel atau 4 kabel. Implementasi 2 kabel dapat berupa kategori 5 UTP, 100 base TX, atau kabel serat optik 100 base FX. Implementasi 4 kabel dirancang hanya untuk kategori 3 UTP, 100 base T4. Next. Pengkodean encoding Manchester membutuhkan bandwidth 200 MB untuk kecepatan data 100 Mbps, yang membuatnya tidak cocok untuk media seperti kabel T-Spire. Untuk alasan ini, desainer fast Ethernet mencari skema encoding atau decoding alternatif. Namun, itu ditemukan bahwa satu skema tidak akan berkinerja sama baiknya untuk ketiga implementasi. Next. GB Ethernet. Kebutuhan akan kecepatan data yang lebih tinggi menghasilkan rancangan protokol GB Ethernet 1000 Mbps. Komite IEEE menyebutkan standar 802.3Z. Tujuan dari desain gigabit Ethernet dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama, tingkatkan kecepatan data menjadi 1 GB. Buatlah kompatibel dengan standar atau fast Ethernet. Gunakan alamat 48 bit yang sama. Gunakan format frame atau bingkai yang sama. Pertahankan panjang bingkai atau frame minimum dan maksimum yang sama. Yang terakhir, untuk mendukung negosiasi otomatis seperti yang didefinisikan dalam fast Ethernet. Next. Image supplier. Untuk mencapai kecepatan data 1 GB per second, hal ini tidak mungkin lagi. Gigabyte Ethernet memiliki dua pendekatan berbeda untuk akses menengah, half duplex dan full duplex. Next. Mode duplex penuh. Dalam mode duplex penuh, ada saklar pusat yang terhubung ke semua komputer atau saklar lainnya. Dalam metode ini, setiap switch memiliki buffer untuk setiap port input tempat data disimpan hingga dikirimkan. Artinya itu, CSMA-ICD tidak digunakan. Next. Mode setengah duplex. Gigabyte Ethernet juga dapat digunakan dalam mode setengah duplex. Dalam hal ini, saklar dapat diganti dengan hub yang bertindak sebagai kabel umum di mana tabrakan terjadi. Menggunakan pendekatan hub duplex CSMA-ICD. Next. Apa itu Ethernet controller? Ethernet controller atau Ethernet card adalah perangkat yang berfungsi untuk mentransfer file dan data via jaringan komputer. Oke, sekian dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dari materi-materi yang kita sudah sampaikan. Sekian dari kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.